warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Tusulihat dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yang bertema manajemen stres. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Tri Umari MSI dan Bapak Munawir SPD MPD. Selamat menyaksikan. Teori stres. Stres merupakan fenomena psikofisik yang bersifat manusiawi. Nah, stres dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, atau status sosial ekonomi. Stres dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap individu loh. Nah, apa sih pengaruh positifnya? Pengaruh positifnya yaitu mendorong individu untuk melakukan sesuatu, membangkitkan kesadaran, dan menghasilkan pengalaman baru. Bagaimana sih stres yang dapat memberikan pengaruh positif? Nah, kuncinya adalah merasakan bahwa diri kamu adalah seorang jagoan, merasa bahwa diri kamu bisa dan berpikir bahwa dari semua yang kamu alami sekarang, pasti akan ada pelajaran yang kamu dapatkan demi masa depan yang baik. Dan kamu dapat memerangi rasa takut kamu menjadi rasa tertantang. Lalu ada stres yang menimbulkan pengaruh negatif, yaitu menimbulkan perasaan-perasaan tidak percaya diri, penolakan, marah atau depresi, dan memicu berjangkitnya penyakit sakit kepala, sakit perut, insomnia, tekanan darah tinggi, dan stroke. Nah, stres berpengaruh negatif banyak sekali dialami oleh setiap orang yang merasa terbebani dalam kehidupannya, yaitu bersifat kurang percaya diri, bahkan takut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab atau pemicu stres. Faktor pemicu stres itu dapat diklarifikasikan yang pertama, stresor fisik biologis, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, wajah yang tidak cantik dan ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal, seperti terlalu kecil, kurus, pendek, atau gemuk. Stresor psikologis, seperti negative thinking atau berburuk sangka, frustasi, kekecewaan karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan, iri hati atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan yang di luar kemampuan. Stresor sosial. Yang pertama itu ada iklim kehidupan keluarga, seperti hubungan anggota keluarga yang tidak harmonis, perceraian, suami atau istri selingkuh, suami atau istri meninggal, anak yang nakal, seperti suka melawan kepada orang tua, sering membolos dari sekolah, mengonsumsi minuman keras, dan menyalahgunakan obat-obat terlarang. Sikap dan perlakuan orang tua yang keras, dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Yang kedua, faktor pekerjaan, seperti kesulitan mencari pekerjaan, pengangguran, kena PHK, pemutusan hubungan kerja, perselisihan dengan atasan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan, dan penghasilan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu iklim lingkungan, seperti maraknya kriminalitas, pencurian, perampokan, dan pembunuhan, tawuran antara kelompok, pelajar mahasiswa atau warga masyarakat, harga kebutuhan pokok yang mahal, kurang tersedianya fasilitas air bersih yang memadai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu stres pada prode kehidupan. Yang pertama itu ada stres pada masa bayi. Situasi stres yang umumnya dialami bayi merupakan pengaruh lingkungan yang tidak ramah dan adanya keharusan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan atau peraturan orang tua. Yang kedua yaitu stres pada masa anak. Stres pada masa anak-anak biasanya bersumber dari keluarga, sekolah, atau teman mainnya. Yang ketiga yaitu stres pada masa remaja. Ada kepercayaan yang sudah populer bahwa masa remaja merupakan masa stres dalam perjalanan hidup seseorang. Yang keempat yaitu stres pada masa dewasa. Stres yang dialami
Orang dewasa pada umumnya bersumber dari faktor-faktor seperti kegagalan perkawinan, ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, masalah nafkah hidup, atau kehilangan pekerjaan. Mengatasi stres di lingkungan sekolah. Yang wajib diperhatikan dalam mengatasi stres di sekolah adalah waktu. Stres yang sering terjadi karena sering belajar dalam waktu lama di dalam ruangan dan materi yang terlalu banyak. Misalnya anak mulai bosan untuk belajar dalam ruangan, dan seorang guru memberikan pelajaran atau seperti praktek yang membuat mereka dapat ceria serta mengurangi stres mereka. Sedikit memeringankan beban dengan materi belajar, membuat suasana baru dalam pembelajaran. Seorang guru menjadi pendengar yang baik, bersikap tenang, hentikan kebiasaan menuntut secara berlebihan, dan tentunya tetapkan pola hidup sehat. Lalu pengelolaan manajemen stres. Yang pertama ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dapat diartikan sebagai pemberi bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat, seperti saudara atau teman. Nah, yang kedua ada kepribadian. Tipe atau karakteristik kepribadian seseorang mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap coping atau usaha dalam mengatasi stres yang dihadapi. Nah, dukungan sosial, misalnya ketika sahabat atau orang dekat sulit menemukan jawaban atau sulit memahami pelajaran, nah kita sebagai orang dekat seharusnya memberikan dukungan dari orang-orang dekat seperti sahabat biasanya membantu kita keluar dari masa-masa kelam yang ditimbulkan oleh stres berat, menghabiskan waktu bersama, dan memecahkan kesulitan mengerjakan tugas bersama. Menjadi lebih bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak miliki. Membantu orang lain akan membuat hati lebih bahagia. Itu adalah modal yang sangat baik untuk mengatasi stres berat. Seperti mengerjakan tugas secara bersamaan, memecahkan masalah bersama. Seorang sahabat adalah seseorang yang membuat diri kita menjadi mudah percaya pada diri sendiri. Duduk diam di samping teman sejati yang terluka mampu jadi hadiah terbaik yang bisa kita berikan padanya. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun.